Masih. Oke. Izin bantu Bang, share screen-nya udah muncul belum ya Bang? Oke, baik. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Bootstrap pada pembuatan website portofolio sederhana. Pertama sekali kita harus mengenali apa sih itu Bootstrap. Bootstrap itu adalah sebuah framework CSS yang digunakan untuk memperindah tampilan website dan mempermudah programmer dalam mendesain website tersebut. Pada kesempatan kali ini, website portofolio yang akan kita buat itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada untuk bagian navbar, yang kedua ada untuk bagian pengenalan atau intro, bagian ketiga kampus atau hanya pendidikan terakhir, karena di portofolio itu penting juga. Kemudian kita perlu untuk mengenalkan skill apa saja yang kita miliki, dan juga untuk tambahannya kata-kata pendukung yang membuat para HRD itu bisa melihat kesungguhan kita dalam bekerja, istilahnya begitu. Ya, dan satu lagi mungkin ditambah dengan ada footer untuk informasi tambahan mengenai profil kita. Baik, jadi untuk contoh website portofolionya, tampilannya akan seperti ini. Mulai dari introduction, pengenalan, ini menu, ini bagian navbar yang sudah memiliki ID masing-masing bagian, home untuk ke bagian pengenalan, introduction, pendidikan, ya ini di bagian pendidikan, kampus, asal, lulusan dari mana, misalnya dari kampus atau bootcamp. Project, di sini kita akan menampilkan beberapa project yang sudah pernah dibuat. Sini kita menampilkan setidaknya 3 saja untuk sebagai contoh. Dan juga skill apa saja yang sudah kita pernah lakukan, yang sudah kita kuasain. Dan di bawahnya yaitu kata motivasi kerja yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan pekerjaan, istilahnya mengambil hati para rekruter untuk bisa merekrut kita. Baik, kita akan mulai membuatnya. Pertama kita buat website, kita buat folder kosong dulu. Kita namain di sini portofolio. Saya sudah buat karena saya sudah menginputkan untuk sumber gambarnya, ya, mempermudah dan mempercepat pembuatan website nantinya. Nah, untuk membukanya di text editor kita ada 2 cara. Yang pertama bisa dibuka langsung Visual Studio Code-nya, lalu tinggal di put and drag ke Visual Studio Code, maka folder tadi akan langsung masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, cara yang kedua yang bisa
dibilang agar kelihatan sedikit keren, namun membuang waktu sebenarnya, bisa menggunakan CMD, ya itu kita bisa membaca di bagian desktop, kita call direction desktop, kalau kita lihat apa aja isi dari desktop, di sini ada portofolio, kita ke portofolio, lalu tinggal mengetikkan code, kasih titik, akan langsung membuka text editor Visual Studio Code dan langsung memasukkan folder portofolio itu. Oke, kita mulai untuk membuatnya. Kita mulai dari menambahkan file index.html karena kita bermain di HTML. Untuk pertama, kita bisa mengetikkan tanda seru, lalu tab. Biasanya itu ada emmet tab HTML, itu bisa didapatkan dari extension. Lalu kita akan menambahkan file style.css. File ini yang akan berfungsi untuk memberikan style tersendiri. Jadi jika style dari Bootstrap-nya kurang memuaskan, kita bisa menambahkannya sendiri. Kita buka dulu. Kita buka Bootstrap. Ini paling atas. Lihat bootstrap.com. Dari Bootstrap ini bisa kita lihat untuk bagian penginstalannya bisa pakai npm install Bootstrap. Setahu saya ini harus mendownload Composer dulu, dan ini juga membantu untuk ketika kita sedang mengoding website itu ada bantuan-bantuan hint tambahan. Jadi kita tidak perlu harus menghafal semua codingan itu. Jadi kita coba yang ini aja, yang simpelnya dulu. Di bagian ini link ini akan ditempatkan di bagian header, di bagian head. Untuk lebih gampangnya sih kita buat di bawah title untuk membedakannya. Oke, kita udah masukkan bagian paling atasnya. Untuk merapikan bisa dengan menekan tombol Alt Shift F untuk merapikan tampilannya. Dan juga untuk script, ini merupakan script JS JavaScript bawaan dari Bootstrap. Itu berfungsi untuk memberikan efek dinamis pada website. Kita tambahkan JavaScript-nya di bagian body, tapi paling bawah. Ctrl F lagi biar kelihatan rapi. Nah, kita sebelum itu kalau misalnya ingin kalian dapat melihat bagaimana progres codingan yang sudah kita buat, kalian bisa menginstal extension yang namanya Live Server. Nah, extension Live Server ini berfungsi agar setiap codingan yang kita buat itu langsung terupdate di browser yang kita gunakan. Contohnya kita akan di sini saya sudah install. Kita langsung ini pencet ini go live, ada di sebelah kanan bawah. Kita tunggu, dia sedang membuat. Nah, ini adalah website awal kita yang sudah kita buat di index HTML ini. Ini untuk membuktikan dia mengupdate secara langsung atau tidak, kita coba untuk mengubah titelnya yang pertama. Kita buat untuk titlenya
eee, portofolio saya. Nah, kelihatan kan di sini untuk nama website-nya sudah terganti menjadi portofolio saya. Di sini juga bisa untuk menambahkan mengganti ikon ini, cuman itu tidak akan kita bahas untuk sekarang, kita fokus ke bagian bodinya. Nah, apa tadi pertama yang harus kita buat? Pertama, kita harus membuat navbar. Navbar ini berfungsi sebagai navigasi pada website yang akan kita buat nanti. Kita ke Bootstrap, website Bootstrap resmi, lalu kita pindah ke bagian docs, dokumentasi, lalu di bagian banyak menu. Dari banyaknya dokumentasi ini, kita scroll ke bawah di bagian komponen, ada yang dokumentasi bagian navbar. Kita klik, lalu kita cari, kita akan mencari navbar mana yang kira-kira kita akan gunakan. Nah, saya rasa untuk website portofolio kita tidak membutuhkan search bar, kita membutuhkan ini, karena nanti navbarnya bisa digunakan bisa berfungsi dengan menambahkan ID, dan ini navbar ada 2 brand kita udah perlu, brand icon kita tidak perlu, icon dan name mungkin tidak kita butuh untuk menavigasikannya. Nah, mungkin kita akan menggunakan ini saja, kita akan menggunakan ini, kita kita bisa memblok semuanya, lalu Ctrl C, atau kita bisa mengcopy kode tersebut dengan menekan tombol ini, copy to clipboard. Kita copy, kita buka kode text editor kita, lalu kita paste. Kita lihat dulu di bagian website kita. Nah, di sini navbarnya sudah muncul ya. Tapi sepertinya di bagian navbar ini dia terlalu ke ke ujung kiri. Kita mungkin bisa menambahkan sebuah div, sebuah pembungkus dengan class container yang bisa membuat divnya dipindah buat sehingga navbarnya berada di tengah website. Kontainer itu juga ada di bagian Bootstrap, tinggal kita cari aja, kita pencet search, lalu container, default container, responsive container ada di bagian Bootstrap. Kita gunakan container biasa saja. Kita lihat di sini, untuk tema kali ini karena kita akan membuat dengan background hitam dan beberapa tag kata-kata yang berwarna emas, yaitu kombinasi warna yang cocok, hitam putih emas. Jadi untuk keseluruhan website kita akan buat berwarna hitam dulu. Kita buka text editor. Oh ya, kita lupa untuk menghubungkan HTML ini dengan CSS kita tadi. Kita tinggal tambahin link. Untuk mempermudahnya kita bisa membaca ini ya kodenya. Jadi kita akan menglink sebuah relasi style sheet yang dimana sumber dari referensinya itu adalah, karena kita tidak ada folder yang membungkus style.css ini, kita bisa langsung membuat style.css.
Nah, maka, eee, index.html sudah terhubung ke style.css. Kita coba saja, eee, bintang, buka kurung, ini yang merupakan simbol untuk keseluruhan sebuah website. Kita buat margin 0, padding 0, sehingga kita tidak akan membatasinya ke atas ataupun membuat jarak dari dalam, jarak dari konten ke bagian luar. Kita tidak perlu makanya 0. Lalu kita akan memberikan background color, background color. Kita akan membuatnya hitam ya, jadi kita buat white. Nah, tidak usah important ya, black aja. Nah, yang important, important. Oke, kita dulu di sini. Nah, pentingnya untuk ketika menggunakan Bootstrap, pentingnya kita untuk membaca kembali kode-kode yang sudah kita buat. Pertama dari sini, background body teriteri, ini maksudnya background pada navbar tadi. Kita hapus saja, maka dia sudah menyatu. Lalu kita ganti dulu, kita berikan ini ada kelas navbar brand dan navbar item. Ini dibungkus oleh navbar item ya. Ini pertama kita ganti dulu navbar brandnya. Untuk memanggil sebuah kelas kita tinggal menambahkan titik. Titik ini untuk membaca kelasnya tadi navbar brand, buka kurung, kita berikan color untuk teks, kita berikan warna putih. Navbar brand dan color putih. Sudah bisa. Dan coba kita nah ini kita dulu untuk melihat apa dia belum berganti. Kita bagaimana kalau misalnya kita buat kenapa dia tidak mau untuk membaca bentar. Oh iya, kita lupa kalau misalnya ini dibungkus oleh kontainer dalam lagi. Berarti kita harus panggil dulu di kontainernya, karena dibungkus oleh sebuah kelas kontainer lagi, kontainer brand. Oke. Lalu ini kita berikan daftar itu kelas di paling awal ini navbar. Kita berikan dia background color black. Colornya white.
Ya, sepertinya kita baca dulu. Yesus saat air mata apa misalnya. Hmm, hmm, oke, pasti itu. Hmm, hmm, hmm. Kita akan pakai yang ini aja ya, seperti itu. Coba kita ganti dulu tengah-tengah ini. Ini lebih simpel sih. Tadi ada sedikit masalah. Hmm, berikan important. Kenapa dia nggak mau kerja ya? Dulu kebaca di sini. Nah, Barbara A benar, link sudah bagus. Akbar, coba kita komen dulu. Kenapa ini bagian kulitnya tidak bekerja? Hmm, Kita coba contoh sebentar ya. Maaf. Hmm, Begini dulu. Kemudian yang kenapa di sini beda kontainer, nah baru brand. Oh, berarti di sini kita tidak bisa menambahkan kontainer ya. Oh, jadi dia udah masuk ke dalam. Kita dulu section. Kemudian section ini. Hmm, Masuk color nggak aku baca ya. Kok dia beda sih?
Oke, kan tadi kopi kopi yang ini, oh, 38 menit. Pasti ada kesalahan teknis. Coba kita untuk bagian akbarnya, kita coba kita cara curangkan dulu ya. Maaf ya, sebelumnya coba kita lanjutkan sesuai ke kopi dulu. Misalnya di sini nggak kebaca juga, ada yang salah di sini. Jadi pas dan untuk stylenya di bagian berapa sampai anak warning kita coba. Di sini untuk bagian akbarnya ada sedikit nampak, mungkin sudah kebaca, dia tidak mungkin kita tutup dulu. Hmm, Lihat ini. Hmm, ternyata karena tadi saya menginputkan ya, menginputkan word yang kita kopikan dari bootstrapnya. Udah pas bagian ini tadi, eh, code yang kita kopikan, cuman mungkin bagiannya pembacaan code-nya salah mungkin ya. Oke, eh, kita tutup dulu hentikannya. Jadi kita lanjut. Tadi untuk bagian pemberian warnanya, di sini saya jelaskan aja. Di kelas navbar, ini dari kelas navbar ini kita memberikan background, kita memberikan background background warna yang berwarna hitam, dan itu bersifat penting, yaitu kita berikan important untuk menutup kemungkinan warna-warna lain yang diberikan. Lalu untuk teksnya kita berikan warna putih ini di bagian ini. Link itu code-nya itu terdapat pada yang ini, list not item. Jadi semua yang dibungkus oleh navbar ini colornya akan berwarna putih, fontnya berwarna putih. Lalu tinggi tinggi dari navbar ini sepanjang 60 px, kita berikan ukurannya 60 px. Lalu berikutnya untuk bagian navbar brandnya ini, itu portofolio.
itu berada di bagian ini, navbar brand kelasnya. Jadi di bagian navbar brand ini kita berikan style berupa ketebalan hurufnya, bolder, yaitu lebih tebal lagi dari ketebalan biasanya. Ukuran font size-nya kita kasih 1,6 em, dan untuk color warna kita menggunakan warna gold. Untuk navbar A-nya, A ini menunjuk pada ini ya, navbar A. Jadi hurufnya berwarna putih, dan juga navbar item tadi ini yang membungkusnya, semua pembungkusan kita kasih warna putih. Nah, pasti kalau kalian menyadari di bagian atas ini ketika kursor menyentuh bagian navbar, bagian home pendidikan project skill, background dari item tersebut berubah menjadi gold dan colornya hitam seperti ini. Itu karena dari bagian kelas nav item kita berikan sebuah hover. Itu seperti transisi ketika kursor menyentuh bagian itu. Jadi kita berikan background colornya gold, ini gold, colornya juga ini ngaruh karena color font default itu hitam yang bertolak belakang sama backgroundnya. Kita berikan border radius yaitu biar kotak bentuk dari nav item itu tidak terlalu kotak, jadi sedikit oval gitu. Lanjut pertama kita berikan aja dulu biar tidak bingung ini bagian navbar start, lalu ini navbar end, kemudian berikutnya kita akan membuat pengenalan intro. Jadi kita buat intro start. Ini berfungsi untuk sebagai tanda di mana kita memulai dan mengakhiri pada bagian tersebut. Intro end, kita berikan section intro, kita berikan kelas container, lalu kita akan membuat sebuah kolom. Jadi di bagian sini akan ada gambar foto kita, dan di sini akan ada pengenal kita. Dari bootstrap yang kita lihat, yaitu di bagian kolom, untuk memberikan kolom kita itu harus menuliskan row dan kolomnya, dan kolom ini juga kita bisa setting untuk panjangnya berapa. Untuk kolom keseluruhan itu panjangnya 12. Nah, karena kita sudah membungkus ke dalam kontainer, memperhatikan kanvas kita itu hanya sebagian dari sini dan dari sini, dan itu 12. Jadi kita harus menghitung kira-kira seberapa besar kolom yang akan kita buat untuk gambar dan seberapa besar kolom yang kita buat untuk pengenalan dia. Kita mulai untuk membuat row,
lalu kolom, kolom, dan di bawahnya kolom. Nah, dari 12 itu kira-kira kita akan membuat gambarnya lebih besar, lebih besar gitu. Jadi kita berikan kolom untuk gambarnya 7, oh 7. Oh ini harus nggak boleh spasi ya, ini harus nyatu. 7 dan ini ukurannya 5 aja. 7 tambah 5 kan 12, berarti bagian itu sudah mendapatkan keseluruhan, bagian keseluruhan. Lalu untuk karena untuk bagian sebelah kiri kita akan membuat gambar, kita tinggal tambahkan tag image. Atau jika kalian sudah menginstal extension, bisa tinggal mengetikkan image. Ini ada source, yaitu sumber gambar. Sumber gambar kita itu dari mana? Nah, kita lihat di sini kita sudah memasukkannya ke dalam sebuah folder yang bernama src atau source. Jadi kita harus panggil folder itu terlebih dahulu. Jadi kita bisa ketikkan di sini, kita panggil source, lalu tinggal cari namanya, berikan nama manusia di JPG. Nah, ini gambar saya di sini sudah kelihatan. Sini untuk altnya ini kita tambahkan profil atau muka manusia, manusia. Uh, Lalu yang di sininya kita bisa berikan untuk judulnya, kita berikan H3 oleh H3. Jadi tingkatan ukuran dalam HTML itu ada 6. Semakin besar angkanya semakin kecil huruf. Dan H3 intro, pengenalan, pengenalan. Nah, di sini sudah kelihatan pengenalan, kurang kelihatan ya, kita coba. Kita bungkus dulu ini ke bagian intro. Nih, kita bungkus dalam div intro dan kita langsung aja kita style. Sistem style ini kalau menurutku lebih baik langsung style ketika kau sedang membuat kode tersebut, biar nggak lupa letaknya di mana gitu. Karena kayak intro, kita mau nge-style di bagian H3. Nah, kita mau berikan apa? Untuk kelihatan dulu, untuk kelihatan ininya, tulisannya kita coba berikan color deh. Kita ganti warna jadi white, putih. Dia di bawah. Kenapa dia di bawah? Oh ya, kita salah. Harusnya kita tidak boleh menambahkan div di atas kolom, karena ini kan sudah dibungkus ke dalam kolom yang sudah dibagi 7 sama 5. Maka kelasnya harus di bawah kolom. Nah, pengenalannya pindah ke samping. Kita sudah berikan, sepertinya untuk pengenalan kita akan berikan warna gold juga kali ya. Gold. Saya coba. Oke deh, pengenalan gold. Kita berikan font size, ukurannya 2 maybe. Kita berikan 3, 2. Enough, maybe. Oke, setelah ini kita berikan sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf ini kita akan mengenalkan apa-apa saja yang ingin kita kenalkan, seperti data diri, dan nah, akan berikan. Hai, salam kenal. Saya adalah
Nama saya adalah Jepri Halomoan Simbolon. Saat ini saya sedang magang di Uda Coding untuk bukan untuk dan juga sedang melanjutkan kuliah saya di semester 7. Nah begini, tesnya belum nampak ya, belum nampak kita langsung style. Pokoknya apa yang kita buat kita langsung style aja daripada kita lupa. Intro, Instagram, mulai kita kasih color biasa lawan hitam putih. Sudah dapat, hai salam kenal, nama saya Raja Pramono Simbolon. Saya sedang magang di coding dan juga sedang melanjutkan kuliah saya di semester 7. Sepertinya saya akan memberikan sebuah kata-kata yang sedikit untuk menjelaskan saya gitu kan, memberikan span. Saya adalah seorang uh, programmer di bidang website development. Anda udah lihat di sini, saya adalah seorang programmer di bidang website development. Langsung kita ganti aja. Intro span. Ya, kalau nggak salah color gold. Langsung lihat. Nah, langsung berubah. Untuk saat ini kita coba untuk mengedit di bagian ini dulu ya, bikin intro dulu. Seperti misalnya kita akan namain ini mengenal, mengenal. Nah, kita rapidkan dulu untuk melihat div-nya. Oke, div-nya udah masuk, mengenal. Kita lihat di sini colon. Oke, oke, nah, udah pengenal. Lalu di bawah kalian sebelum info, karena tadi div-nya buat sebelum info. Namanya pengenal. Kita akan membuat dia sedikit ke bawah. Karena kalau kita menggunakan margin, misalnya kita buat langsung membuku teks ya. Jadi, nah kalau kalian lihat di sini ada batas. Itulah margin ya. Gitu. Memberikan batasan kepada bagian lainnya, memberikan jarak pada item lainnya. Nah, jika kita tidak ingin, apalagi kita menggunakan background hitam ya, jadi tidak ingin ada di sini putih-putih kan jelek kelihatannya. Kita jangan berikan margin, tapi kita berikan padding. Padding ini sebuah jarak. Nah, di sini ada jarak. Jadi tidak ada putih-putih karena itu jarak dari konten yang di sini ke dalam bungkusan dari si pengenal tadi 50 px. Sepertinya udah ya. Oke, lalu di bagian intro, dia yang bungkus ini intro kan. Nah, intro di bagian intro ini di intro kita berikan biar dia ke tengah, kita kasih tarikin top aja deh, seperti top 100 px.
Kurang sedikit lagi ke tengah, mungkin 10 maybe? Nah, udah ya. Untuk gambar, ini bisa agak ke sebelah kanan biar nggak terlalu jauh ya, kemusuhan aja ya. Jadi kita kasih di sini. Hmm, kalau misalnya kita kasih kelas intro lagi gimana ya? Ntar ya, kita coba dulu ya. Hmm, oke. Oh, bisa berarti harus lain lah. Intro strip IMG. Oh iya, lupa. Kolomnya jangan. Nah, dalam kolom harus dalam kolom. Intro with IMG. Oke, kita intro belum. Berarti kita di pengenal ya. Pengenal plus intro strip IMG. IMG. Kita kasih margin. Karena kita mau geser dari kiri ke kanan, kita kasih margin left. Kalau saya cross PX langsung, udah ya, kita kasih aja deh. 10 dekatan, saya 100, 100 bagus. Nah, di sini, oke, untuk anak baru udah, bagian pengenalan udah, oke, berarti ini sudah selesai sectionnya. Oke, kita masuk ke tadi sini udah, lalu ini udah, kita masuk ke bagian kampus. Kita buat komen dulu, kampus start, terus kita copy ke bawah, kampus end. Biasa kita berikan section, lalu kita bungkus ke dalam kontainer, lalu kita berikan kampus. Di contohnya kita ingin menampilkan juga, kita yang menampilkan juga kalau gambar kampus kita itu seperti apa. Di sini seperti ini di atas, karena kita ingin membagi dua kanvas ini, kita sebut kanvas ini, tempat kita untuk berkarya. Dan pas kita ingin bagi dua seperti ini, kita akan menggunakan row dan kolom lagi. Buat row, oke, kita sepertinya salah. Nah, benar deh. Ini harus bungkus dulu row, nanti bisa ngatur margin paddingnya kalau berapa ya. Row, lalu kita berikan sebuah kolom dan di bawahnya kolom. Oke. Nah, untuk di bawah ini tadi kan di sini udah 7, sini 5. Kita balikkan. Di sini kolomnya 5. Karena gambarnya kita mau buat di sebelah kanan, masa di kiri terus kan. Biar sedikit variasi. Nah, karena kita buat kolom ini lebih pendek, sudah pasti di sini kita akan memberikan kata-katanya. A3, ini adalah pendidikan saya. Oke, di sini kelihatan tapi tipis, langsung kita berikan. Kita berikan kampus strip kata. Kata itu kelas untuk membungkus. Ini. Kita berikan, kita ke bawah lu. Tadi kelasnya kampus strip kata di bagian tag H3.
langsung kasih colornya sesuai inilah gold. Nah, ini dia. Yang ini tebal, kita buat ini juga tebal. Seperti di atas, oh di intro kita sudah memberikan bold ya. Font weight itu ketebalan huruf bold aja, usah bold. Nah, sudah tebal. Di sini biar cepat kita kopas aja kali ya. Eh, ini kita ganti kelasnya menjadi kampus kata. Nah, itu durian, mungkin dia di 2 m, di 2 m. Ada nih, kita berikan kata-kata lagi. Kita akan mengarang sebuah kata-kata. Di sini, saya adalah seorang mahasiswa dari kampus Esa Unggul. Saya berkuliah di kampus Esa Unggul, bagian Jakarta Barat. Saya adalah lulusan 2020 dan saat ini sedang menjalani semester 7 dan juga sedang magang. Ini kata-katanya sudah ada scroll ke bawah ya. Nanti pekerjaan kita sudah mulai bertambah di sini. Ini kita kontrol biar lebih gampang untuk dilihatnya langsung seperti tadi, kita langsung style. Jangan lupa kampus Tripata, lalu dia di bagian teks P, paragraf. Kita baca color white. Ya, terlalu kecil lagi. Coba kita kasih font size 1,2 m, kemudian 1,1, 2, 1,5. Nah, udah. Banyak kalian dan pernah takut untuk mencoba ukurannya. Kita untuk bagian pendidikan kita akan selesaiin dulu. Ini paragrafnya udah. Lanjut ke sini, kita kasih kelas kampus gambar. Lalu kita panggil tag image lagi, source-nya dari folder src kampus.jpg, dan kosongin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kosongin aja deh. Nah, di sini dia. Nah, sudah ada. Kayaknya terlalu mepet ya. Langsung kita eksekusi. Kampus.gambar. Kita langsung seperti di tag image. Kita berikan dia margin belah kiri ya. Paling di 50 px sudah bagus ya. Oke, di situ udah, berarti langsung kita turunkan dia. Sebelum itu tadi ini di tag kampus. Ini tag kampus. Oke, kita kasih margin dulu. Margin kampus, margin top. Jadi margin topnya 150 px. Itu jauhan. Itu bukan margin. Harusnya kita kasih padding.
dan salah padding top 100 px apa begini tuh Pak? Oh, putih dua. Nih. Oke, Johan kasih 50 deh. 50 px. Oke, segini aja kali ya. Johan lebih 40. Nah, begini aja. Kalau kita akan buat di kata-kata pendidikan saya ini ke bawah, karena itu dibungkus oleh kelas kata-kata kampus kata, kita panggil kelasnya kampus kata tab margin top ya, sama seperti di atas multiply x lihat oke. Yang sudah di tengah tengah oke. Untuk ininya fontnya media font size kita kasih juga kali ya. Oke, kita kasih lah fontnya sesuai, kita sesuai nih tuh. Oke, besar. Oke, selesai di bagian kampus. Kita masuk ke bagian project start. Ke bawah, lalu di sini N, buka langsung ke bagian section, lalu kita kasih sebuah kontainer. Sebenarnya ini bisa satu kontainer aja sih, cuman nanti lebih ribet karena kita tadi panggil kontainer kan di atas. Jadi kita nggak apa-apa, kita panggil satu-satu ya kontainernya. Nah, untuk bagian project kita akan memberikan dia sebuah carousel. Jadi carousel ini berupa gambar besar yang dia bisa memberikan slide gitu. Tapi kalau misalnya dipencet-pencet dulu kayak agak kurang ya. Kita akan cari dia yang otomatis, autoplay. Ini di bawah keterangannya, it will only start after the first use interaction. Berarti dia bakalan autoplay kalau dia pertama sekali, dia dipencet dulu sekali. Kurang. Kalau kita ambil yang ini aja, yang wajib autoplay. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam kode kita. Nah, sekarang tugas kita ngapain? Kita tinggal mengisi image yang sudah ditentukan oleh Bootstrap. Kita tinggal panggil si ini, dia tadi source project 1. Ini sudah kelihatan ya, ada kata-katanya display block dengan width 100 dan lebar itu 100% gitu lah istilahnya. Nah, untuk kedua kita isi juga sama seperti di atas, src project 2. Kalau kita isikan ini src project 3. Oke, paling kita kasih padding ya. Kita bungkus lagi jadi ini ada project, kasih kelas project soalnya kita mau buat dia ada paddingnya lah, ada padding, ada padding bisa nempel kan, nggak keren ya. Oke, kita sini setelah kampus kita kasih project, kelas project padding
Berapa? 40 PX aja kali. X. Hmm, di 50 PX. Itu mungkin di 70 deh X. Nah, tapi kayaknya misalnya cuma ini dikit kurang ya. Kita kita hmm, jadi kita tambahin lagi deh. Namanya bahasa basi. Hmm, pengantar, pengantar, pengantar. Bagian pengantar. Bagian pengantar ini kita kasih seperti biasa H3. Hmm, tampilan beberapa proyek, beberapa proyek lalu kita buat B. Di bawah ini merupakan beberapa tampilan proyek yang sudah pernah saya lakukan. Kita eksekusi di pengantar di bagian H3, kasih color bold, kita kasih font weight seperti biasa bold, pengantar pengantar. Nah, bold, mungkin kita buat dia ke tengah ya untuk biar mata itu tertuju ke situ. Kita berikan display, baru justify content center untuk membuatnya ke bagian tengah. Nah, kata-katanya nggak usah. Kita samain. Ya, kita samain aja deh. Nah, tiganya berarti kita tinggal kurang font size. Font size di 2M. Pengantar. Kita edit di bagian paragrafnya. Kita berikan nama color. Sama seperti di atas. Color white. Lalu font size di 1,15 M. M. Nah, kita lihat berfungsi. Oke, berarti kita cek ya. Kampus pendidikan sudah di bagian ini. Oh, berarti sini nanti kita tambahin sini project. Project sudah, lalu di bagian skill. Lalu sini ya, kita untuk sudah akan buat. Di sini udah hampir 50% ya. Oke, kita lanjut untuk membuat project dulu. Google Bit masih jalan sendiri nggak apa-apa. Oke, kita buat oh ya skill apa skill start, lalu copy ke bawah, skill N. Biasa dibuat lagi section untuk membedakannya.
bagian situ, lalu hmm, lalu berikan kontainer, lalu kasih namanya skill. Nah, untuk skill ini kita akan menggunakan bootstrap bagian card. Kita cari card mana yang akan kita gunakan. Hmm, ini mungkin langsung ke bawah kali ya. Ingat tuh ada yang kegedean. Oke. Nah, ini aja. Yang bilang tiga ya. Saya tiga aja. Kita buatnya menggunakan HTML, CSS, dan kita buat sendiri ya. Untuk ini untuk bagian skill ya. Kita tambahin. Ini kita copy dulu. Kita masukin ke dalam indeks. Stop. Kita lihat dulu. Bawah. Nah, sudah ada kan. Seperti biasa. Kita akan memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Kita, kita, kita buat div baru, skill street, des kata, namanya des garis ham, di atas atau bawah, atau skill des kata, kita bisa kasih H3, kasih H3, skill deh, capek, gimana skill, lalu P, ini ya cara kalau misalnya mau codingnya dulu, nanti style. Berikut adalah beberapa skill yang saya kuasai. Itu mulai dari struktur website, HTML, style website, CSS, dan juga sebuah framework dalam framework yang membantu dalam memberikan style pada website. Nah, langsung kita berurusan ke style. Oh ya, ini sepertinya kita kasih ini deh, isiannya tanggung gitu. Kasih, oke, kita baca lagi dari file source, HTML, juga source, jadi dari CSS, dan di sini tinggal satu nih, source bootstrap. Ting, sudah ada. Nah, edit dulu. Pertama kita edit dari bungkusnya, kita kasih jarak. Namanya skill ya. Langsung kita eksekusi di sini. Skill, kita kasih padding top 50 px, cukup boleh, dan 70. Lalu ke bawahnya tadi apa namanya, skill kata. Oke, skill kata, skill des kata ya, kasih di H3, lalu copy aja aku dar. Oke, satu, lalu ini bisa kita copy dulu kali ya, bawah aja.
kita ganti menjadi TK3 menjadi T-jar. Ini kita copy di pengantar. Yang ini kita harus ganti T-jar. Oke. Dan untuk bagian cardnya, nah kita akan membuat di bagian gimana kalau kita buat semua card bodinya berwarna putih tulisannya. Coba kita panggil kelasnya card body. Kita coba color white. Coba dulu. Ting. Oh enggak tuh sih. Jadi apa kalau kita panggil tagnya sendiri-sendiri muncul ya? Kita coba. Pokoknya menggunakan bootstrap ini jangan ragu untuk mencoba deh. A, 3, dan P. Oke, enggak, masih nggak mau ya. Karena karbon ini yang membungkus. Kalau kita buat di dalam hmm, masa iya harus panggil satu-satu sih. Okar baru H5 malah mau. Maksudnya P tuh. Oh ya, koma P. Ah, udah nih. Oh ya, kita lupa untuk ngapus yang nggak penting ini kayak last update kita nggak perlu lah. Last update mana nih. Nah, udah. Oke, kita punya ini. Lalu kita ganti dulu dari sini HTML. HTML. Nah, control shift itu cara untuk mempermudah. Nah, dan saya saya sudah menguasai sebuah kerangka website itu HTML dalam membuat website. Menguasai HTML yang berfungsi sebagai kerangka dasar pada pembuatan website. Mulai dari tag dasar sampai hmm, penambahan item sulit lainnya. Gitu. R. Oke. Ini perlu kita buat ke tengah nggak sih? Kalau perlu ke tengah berarti ini satu-satu. Ganti H5. 5 loh dibuat. Display flex. Justify content center. Here. Oh, perlu warna lain selain ini? Oke, kita buat gold. Here. Nah, oke kita ubah-ubah dulu ya di bagian ini penjelasannya. Ini kita ganti CSS yang termirip. Saya sudah menguasai sebuah style CSS dalam memberikan desain unik yang
buat website tersebut kelihatan lebih menarik. Kalau kita bootstrap, saya sudah menguasai penggunaan bootstrap, yaitu sebuah framework S yang berguna untuk mempermudah seorang web developer dalam memberikan style pada website. There, oke. Ya, kita tukar image boleh nggak? Image, make 200 px. There. Center, kita kasih ini ya, width-nya lebarnya 200 px juga. Dia ke tengah, oh enggak, masa harus alike item sih. Sama juga berarti kita nggak usah. Itu display block ya, nggak usah atur width-nya, paling kita tambahin di bagian ini 400, gedean 300. Nah, udah ini aja, apa gede-gede yang langsung kelihatan. Kita pakai aspek rasio, itu dia nggak mau ya. Untuk ini sudah lah. Oke, nah ini sudah ada. Kita cek lagi, skill sudah, kata pendukung. Nah, kata-kata pendukung. Ini skill N, pendukung start. Oke, bawah. Step mana? Pendukung N. Kasih lagi section, kasih lagi container, kasih di sebuah div kelasnya pendukung. R ya, 3. Kita kasih nama motivasi bekerja, ya kan? Nah, langsung aja gue usah kita tambah-tambah lagi. Dalam bekerja saya tersedia untuk bekerja dalam kelompok maupun individu, dan juga saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik kepada perusahaan agar perusahaan dapat berkembang ke depannya, dan juga akan mengupgrade skill saya sesuai
dengan kebutuhan perusahaan. Oke, ini sudah sangat menjilat. Tapi kan lagi kalau kita langsung ke Mario Kart Style CSS. Pasnya pendukung H3. Ini ya, kita copy lagi bunyi terus panggilan baru apa sih pendukung ini copy aja udah cepat. Nah, oke, ini kita tinggal kasih kelas pendukung buah padding up sebesar 50 px. Oke, sudah saatnya tinggal memberikan sebuah putar. Waduh, kenapa nih, kenapa nih, nge-lag kah? Oh enggak, jangan nge-lag dong, biasalah ya. Ya, saya putar start bawah lem. Nah, putar kopi deh, ini soalnya ada simbol yang susah. Ya, kenapa ini, ya lah. Ini berarti BTW kalau kata pendukung sudah, putar sudah, berarti sudah selesai proyeknya. Cuman saya mohon maaf, di sini laptop saya bermasalah. Oh nah, nih udah. Oh, ini udah selesai di sini. Hmm. Bukan laptop ya, komputer ya. Komputer kan dia kan berarti tetap di bawah. Oh, gitu. Kalau panggil lagi saya mungkin ya putar kopi di sini. Maaf ya sedikit ngecit soalnya laptop udah nggak panas banget, udah nggak tulisan, udah nggak ini nih, nggak betul. Hmm. 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 Hmm.
Auditive association. Duh 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 duh. Timer, puter kita geser ke atas. Nah, jadi putar simpel. Nah, terus sih saya lihat di sini ada margin, ada padding, ada margin. Itu ganti jadi padding betul. Sekali. Nah, jadi sekian untuk pengajaran pada sesi coding talk satu kali ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata dan tindakan saya mohon maaf. Terima kasih.